saya akan menjelaskan soal nomor 1 dari struktur data, di mana program ini diawali oleh public static void main. Ini adalah awal dari metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Selanjutnya dilanjutkan oleh input array sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Baris ini mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah array dengan nama input array. Ini input array yang berisi angka di dalamnya ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh print reversed array dalam kurung input array titik koma. Artinya ini memanggil metode print reversed array dengan argumen input array. Metode ini akan mencetak isi array tersebut dalam urutan terbalik. Array yang ini akan dicetak secara terbalik. Selanjutnya dilanjutkan oleh public static void print reversed array. Ini adalah deklarasi metode print reversed array public static menunjukkan bahwa metode ini dapat diakses dari luar kelas tanpa membuat objek kelas. Void menunjukkan bahwa metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya dilanjutkan oleh for dalam kurung in i sama dengan array titik length kurangi 1 titik koma i lebih dari sama dengan 0 titik koma i min min. Inisialisasi variabel ini i ini dengan panjang array dikurangi 1 ini dikurangi yang merupakan indeks dari elemen terakhir array. Loop ini akan berjalan dari indeks terakhir hingga indeks 0. Ini terakhir hingga indeks 0. Selanjutnya ada sistem outprint, di mana baris ini mencetak elemen array pada indeks i. Ini mencetak array dari indeks i yang saat ini berisi elemen array ini yang dalam urutan terbalik diikuti dengan spasi. Ini terbalik diikuti dengan spasi. Jika di run seperti ini. Nah, hasilnya sudah muncul. Jadi meskipun inputannya 1, 2, 3, 4, 5, outputnya akan muncul 5, 4, 3, 2, 1. Jadi program ditandakan berhasil. Selanjutnya soal nomor 2. Yang pertama diawali oleh array pertama, in array pertama dalam kurung ini, dan selanjutnya in array kedua, yang ini, dilanjutkan in market array sama dengan market array pertama, koma array kedua titik koma, di mana baris ini memanggil metode market array dengan array pertama dan array kedua sebagai argumennya dan hasilnya disimpan dalam array market array. Dilanjutkan oleh sistem outprint array hasil penggabungan. Baris ini mencetak string array hasil penggabungan ke konsol tanpa ujung baris. Dilanjutkan loopingan for in i sama dengan 0 titik koma i kurang dari market array titik length titik koma i plus plus. Jadi baris ini memulai sebuah perulangan for yang akan melakukan literasi sepanjang banyak market array. Dilanjutkan oleh sistem outprint market array i plus spasi. Di dalam perulangan, setiap elemen dari market array dicetak ke konsol diikuti oleh spasi. Dilanjutkan oleh public static in market array in array pertama, in array kedua. Baris ini mendefinisikan metode market array. Dilanjutkan in market array sama dengan new in array pertama titik length plus array kedua titik length. Baris ini mendeklarasikan sebuah array integer dengan nama market array dan panjangnya adalah jumlah panjang dari array pertama dan array kedua. Dilanjutkan oleh loopingan for dalam kurung in i sama dengan 0 titik koma i kurang dari array pertama titik length titik koma i plus plus. Baris ini memulai sebuah perulangan for yang akan melakukan literasi sepanjang array pertama. Dilanjutkan oleh market array i sama dengan array pertama, yaitu di dalam perulangan setiap elemen dari array pertama ketegangan ke market array indeks yang sama. Dilanjutkan loopingan lagi
For in i sama dengan 0 titik koma i kurang dari array kedua titik length i plus plus. Loopingan ini sama kayak yang di atas tadi, baris ini memulai sebuah perulangan for yang akan melakukan literasi sepanjang banyak array kedua dan dilanjutkan oleh market array i plus array pertama titik length sama dengan array kedua i. Di mana di dalam perulangan setiap elemen dari array kedua, ketegangan market array dimulai dari indeks array pertama titik length hingga indeks terakhir. Ini dilakukan untuk menyatukan kedua array ke dalam satu array baru. Yang terakhir yaitu return market array. Baris ini mengembalikan market array yang di atas tadi setelah kedua array pertama dan array kedua digabungkan ke dalamnya. Ketika di run, maka hasilnya seperti ini. Digabungkan dari array pertama dan array kedua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka program berhasil. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu program diawali oleh import java.util.hashmap, baris ini mengimpor kelas hashmap dari paket java.util yang akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen array dan jumlah kemunculannya. Dilanjutkan import java.util.map, baris ini mengimpor kelas map dari paket java.util yang akan digunakan untuk menyimpan pemetaan antara elemen array dan jumlah kemunculannya. Langsung saja input array yang ada di sini, inputannya, baris ini mendefinisikan sebuah array input array yang berisi beberapa bilangan bulat, dilanjutkan oleh map kurang dari integer, integer lebih dari elemen sound sama dengan sound elemen input array titik koma. Baris ini memanggil metode sound elemen dengan input array, di mana sebagai argumen dan menyimpan hasilnya dalam elemen sound. Ini akan memberikan jumlah kemunculan setiap elemen dalam bentuk map integer dan integer. Dilanjutkan oleh sistem outPrintln. Jumlah kemunculan setiap elemen, yaitu baris ini judul mencetak jumlah kemunculan setiap elemen ke output. Dilanjutkan oleh loopingan for map entry kurang dari integer lebih dari entry, titik-titik elemen sound titik entry set, di mana artinya ini adalah looping for yang akan kembali setiap entry dalam elemen sound. Dilanjutkan sistem outPrintln elemen plus entry titik get key plus titik-titik plus entry titik get value. Di dalam loop ini akan mencetak kunci elemen dan nilai jumlah kemunculan dari setiap entry dalam elemen sound. Dilanjutkan langsung public static map kurang dari integer lebih dari sound element in array. Ini adalah deklarasi metode sound element. Metode ini mengambil array integer sebagai argumen dan mengembalikan map integer yang berisi jumlah kemunculan setiap elemen. Dilanjutkan langsung map integer elemen sound sama dengan new hashmap. Ini di dalam metode sound element ini membuat objek hashmap yang akan digunakan untuk menyimpan elemen array dan jumlah kemunculannya. Selanjutnya ada loopingan for dalam kurung in elemen titik-titik array. Ini adalah looping for each yang akan kembali setiap elemen dalam array. Dilanjutkan oleh if elemen sound titik sound contains a element. Di dalam loop ini memeriksa apakah elemen sound sudah memiliki kunci elemen yang sedang diproses. Dilanjutkan elemen sound put elemen sound get element 1. Jika kunci sudah ada, itu akan meningkatkan jumlah kemunculan elemen tersebut di elemen sound. Dilanjutkan else elemen sound put elemen pertama. Jika kunci belum ada, itu akan menambahkan elemen baru ke elemen sound dengan jumlah kemunculan awal. Yang terakhir yaitu return elemen sound titik koma. Di akhir metode sound elemen sound yang berisi jumlah kemunculan setiap elemen yang dikembalikan kepada pemanggilan metode. Ketika di run, maka hasil seperti ini muncul. Yang di atas tadi, elemen pertama ada 3, elemen 2 ada 2, elemen 3 ada 1, elemen 4 ada 1. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini kita mempunyai array inputan di sini. Untuk menghapus duplikat dari array inputan ini dengan cara in
unique array sama dengan remove duplicates dalam kurung input array titik koma. Di sini memanggil metode remove duplicate untuk menghapus duplikat dari input array dan menyimpan hasilnya ke dalam array unique array. Dilanjutkan untuk mencetak hasil sistem outprint di bawah sini beserta loopingannya. Lanjut kita ke public static in remove duplicate in array. Artinya, ini adalah deklarasi dari metode remove duplicate yang mengambil sebuah array integer sebagai argumen dan mengembalikan array integer tanpa duplikat. Dilanjutkan in unique sound sama dengan 0, variabel unique sound digunakan untuk menghitung jumlah elemen unik dalam array. Dilanjutkan untuk menghitung jumlah elemen unik menggunakan loopingan di bawah sini. Langsung kita ke bawah sini menyalin elemen unik ke array baru, kita menggunakan loopingan juga. Yang terakhir, ini juga sama yang seperti di atas. Dan yang terakhir, return unique array titik koma. Artinya, mengembalikan unique array yang berisi elemen-elemen unik. Ketika di run, nah seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, array di atas tadi sudah tidak ada yang duplikat. Soal nomor 5, di sini kita mempunyai matriks yang ada di sini dalam kurung ini. Dilanjutkan kita ingin mengecek matriks ini adalah matriks identitas atau bukan dengan cara boolean is_identi sama dengan is_identi matriks dalam kurung matriks titik koma yang mempunyai arti memanggil metode is_identi matriks dengan matriks yang didefinisikan sebelumnya sebagai argumennya. Dilanjutkan if is_identi system out println matriks adalah matriks identitas, else system out println matriks bukan matriks identitas. Artinya, program mencetak hasil dari pengecekan. Jika nilai is_identi adalah true, maka program mencetak bahwa matriks adalah matriks identitas. Jika tidak, maka program mencetak bahwa matriks bukan matriks identitas. Dilanjutkan ke public static boolean is_identi in matrix. Di sini adalah definisi dari metode is_identi matrix yang menerima sebuah matriks sebagai argumennya dan mengembalikan nilai boolean true atau false berdasarkan apakah matriks tersebut adalah matriks identitas atau bukan. Selanjutnya ada if matriks titik length tanda seru sama dengan 3, matriks 0 titik length tanda seru sama dengan 3, return false titik koma. Di sini pertama metode ini memeriksa apakah matriks memiliki ukuran 3 kali 3. Jika tidak, maka matriks tersebut tidak bisa menjadi matriks identitas. Dan metode langsung mengembalikan ke false. Di sini juga ada elemen-elemen matriks dengan cara dihitung dengan menggunakan looping di sini. Dan yang terakhir kita menggunakan return true, artinya jika semua elemen telah diperiksa dan memenuhi kondisi, metode mengembalikan true, menandakan bahwa matriks adalah matriks identitas. Ketika di run seperti ini. Nah, matriks adalah matriks identitas. Selanjutnya soal nomor 6. Di sini kita sudah memiliki matriks. Kita akan melakukan transposisi matriks. In transposed matriks sama dengan transpose matriks dalam kurung matriks titik koma, di mana memanggil metode transpose matriks untuk melakukan transposisi pada matriks yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dilanjutkan, sistem out println matriks awal ini akan dikeluarkan di outputan nanti. Print matriks dalam kurung matriks titik koma, memanggil metode print matriks untuk mencetak matriks awal. Dilanjutkan langsung ke sini, public static in transposed matrix in matrix. Deklarasi metode transposed matrix yang menerima sebuah matriks sebagai parameter dan mengembalikan matriks yang sudah ditransposisi. In rows sama dengan matriks titik length titik koma, mendapatkan jumlah baris dari matriks inputan. Selanjutnya in calls sama dengan matriks 0 titik length titik koma, mendapatkan jumlah kolom dari matriks input. Dilanjutkan in transposed matriks sama dengan new in calls rows titik koma, membuat matriks baru dengan ukuran kolom dan baris dibalik dari matriks asli untuk menampung hasil transposisi.
Dilanjutkan dengan loopingan yang di sini. Langsung saja ke return transposed matrix, mengembalikan matriks hasil transposisi. Di sini ada public static void print matrix in matrix, yaitu deklarasi metode print matrix yang menerima sebuah matriks sebagai parameter dan tidak mengembalikan nilai. Dilanjutkan dengan loopingannya, dan yang terakhir yaitu system out print len, akhir dari program. Ketika di run, maka seperti ini. Matriks yang pertama seperti ini barisnya dan kolomnya, yang kedua seperti ini setelah ditransposisi. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu kita menggunakan array nama orang, yaitu yang sini. Dilanjutkan cetak array sebelum diurutkan, sistem out print array sebelum diurutkan, print array names, yaitu memanggil metode print array untuk mencetak isi array name sebelum diurutkan. Selanjutnya langsung kita menggunakan algoritma insertion sort, yaitu algoritma ini digunakan untuk memanggil metode insertion sort untuk mengurutkan array names menggunakan algoritma insertion sort. Selanjutnya, algoritma selection sort, yaitu algoritma ini digunakan untuk memanggil metode selection sort untuk mengurutkan array names menggunakan algoritma selection sort dengan loopingan yang berada di sini, bawahnya ini. Dilanjutkan oleh algoritma bubble sort, yaitu dilakukan untuk metode mengurutkan bubble sort. Langsung yang terakhir, fungsi untuk mencetak array. Di sini ada public static void print array, yaitu di mana deklarasi metode print array yang menerima array string sebagai argumen dan mencetaknya ke konsol. Dilanjutkan for string name array, yaitu looping melalui setiap elemen dalam array. Dilanjutkan sistem out print name plus spasi mencetak setiap elemen. Dilanjutkan yang terakhir sistem out print len, mencetak baris baru setelah mencetak semua elemen array. Ketika di run, maka hasilnya seperti ini. Array setelah diurutkan menggunakan insertion sort, selection sort, dan bubble sort, yaitu sesuai abjad. Benny, Clayton, Devia, Eka, Gio, Kiko, dan Ziva.